sungguh-sungguh, maka mengenal itu ada tujuannya. Bukan sekedar, oh saya tahu Tuhan Yesus, saya kenal dia, tetapi tidak do something gitu. Nah, pengenalan itu kemudian akan membawa kita untuk melakukan kehendaknya. Pengenalan itu akan membawa kita untuk melakukan kehendaknya. Kedatangan ibu dan saudara-saudara Yesus terjadi pada saat Tuhan Yesus mengajar, Bapak Ibu. Matius 12 ayat 46 mencatat di situ, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Sehingga ketika Yesus diberitahu tentang kedatangan ibunya, Yesus melontarkan pertanyaan retoris, Bapak Ibu. Ini unik sekali ya, dan sangat hebat sekali ya. Nah, pertanyaan retoris itu adalah sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena kita sudah tahu semua jawabannya. Itu pertanyaan retoris. Maka Pak Apin minggu lalu berkata, Yesus ini mengajar berbeda dengan yang lain, karena pengajarannya begitu segar, membuat orang wow, takjub. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah tidak salah kalau di pasal 1 ayat 22 dikatakan mereka takjub mendengar pengajarannya. Ini khotbah Pak Apin minggu lalu, ya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, di dalam pengajarannya selalu muncul itu pertanyaan retoris. Nah, di dalam pasal 1 sampai 3 itu ada 6 pertanyaan retoris yang membuat kita otak kita langsung gitu ya. Nah, ini saya nggak akan bacakan satu-satu, tetapi puncak dari pertanyaan retoris itu ada di perikop yang kita baca, Bapak Ibu. Puncaknya ada di perikop yang kita baca. Nah, di situ pertanyaan retorisnya adalah, siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Hah? Ini bener nih, sudah tidak waras nih. Gitu kan orang pasti mikir, oh iya bener nih kerasukan Belzebul. Iya kan? Loh, ibunya, saudaranya enggak ngerti. Begitu kan? Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ini Tuhan Yesus lakukan untuk memancing pendengar waktu itu berpikir, iya, siapa ya ibu dan saudara-saudara Yesus? Maka tidak heran setelah bagian itu dilontarkan, Tuhan Yesus mengatakan di bagian berikutnya, ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Coba bayangkan kalau kita ada di tempat itu, waktu itu, ya. Terus Tuhan Yesus berkata demikian kepada kita, kalian adalah ibuku, kalian adalah saudara-saudaraku. Kita yang punya pemahaman sekarang bakalan melayang, tiba-tiba aku melayang gitu kan. Karena itu yang ngomong Tuhan Yesus sendiri gitu kan. Wow, ini sesuatu yang keren bener gitu loh. Sesuatu yang hebat bener kalau itu kita dengarkan di telinga kita pada zaman sekarang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Maka dari itu ketika Tuhan Yesus mengatakan, ini ibuku, ini saudaraku, Dia melanjutkan dengan kalimat yang sangat menohok sekali. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Bapak Ibu, kata melakukan itu singular aorist actus subjunctive. Saya sebutkan ini karena ini memiliki makna yang berbeda dengan makna yang lain ya. Kata ini memang diartikan melakukan, menciptakan, menyebabkan ya.
Nah, tetapi kalau kata ini di dalam bahasa aslinya menggunakan aorist aktif subjunktif, dia tidak menunjuk kepada waktu ternyata, lampau, sekarang, atau akan datang. Namun lebih diarahkan pada sebuah tindakan yang melekat dalam diri dan menjadi bagian dari orang yang melakukannya, Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain, orang yang adalah keluarga Tuhan Yesus, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu Tuhan Yesus, di dalam dirinya, di dalam hidupnya, akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu, dengan kata lain, kalau boleh saya katakan, orang yang mengenal Tuhan Yesus pasti di dalam dirinya melekat sebuah tindakan iman yang tidak bisa ditahan oleh apapun. Dengan kata lain, melakukan kehendak Allah merupakan bagian dari pola kehidupan Yesus. Dan inilah yang harusnya juga ada di dalam kehidupan kita, para pengikutnya. Enggak usah disuruh. Pelayanan enggak usah disuruh. Mau kita menginjilin orang, enggak usah disuruh. Dengan kata lain, sesungguhnya orang-orang yang mengenal pribadi Tuhan Yesus, itu akan terus digelisahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Enggak usah didorong-dorong. Enggak usah. Mereka akan berpikir, melakukan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama? Ketika Yohanes 4 ayat 34, murid-murid bertanya, apa makananmu? Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikannya. Bahkan di akhir dari hidupnya, ketika berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus juga berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba kita bayangkan teladan utama kita Tuhan Yesus telah menggenapkan pekerjaan kehendak Tuhan dan kita tinggal meneruskannya. Saya senang sekali gereja kita, pengurus yang ada, jemaat yang ada sekarang mulai aktif, sadar kalau kita harus melayani Tuhan lebih serius lagi. Memakai hidup kita yang singkat ini lebih berguna lagi untuk membawa nama Kristus kepada siapapun orang yang ada di sekitar kita. Maka gereja kita sekarang gencar sekali untuk melakukan pasutri, Bapak Ibu. Persekutuan pasutri, pembinaan pasutri, karena kami tahu benar bahwa daya dari gereja kita itu berasal dari para pasutri, keluarga-keluarga Kristen yang ada. Dan kalau kita di dalam hidup kita sudah ada yang namanya pengenalan akan Tuhan yang digerakkan di dalam sebuah tindakan yang menggelisahkan hati kita, maka kita pun tidak akan pernah bisa diam. Ada begitu banyak contoh para pendahulu kita yang seperti itu. Siapa yang tidak tahu Paulus? Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di dalam motonya dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seluruh kehidupannya didrive untuk melakukan apa yang Kristus mau. Siapa yang tidak tahu Martin Luther, Bapak Ibu? Tokoh reformasi. Di dalam motonya dia berkata, my conscience is captive to the word of God. Hati nuraniku tertawan kepada firman Allah.
bukan kepada dunia. Ya, bukan pada kenikmatan dunia atau tawaran dunia, tetapi kepada firman Allah. Dan baru-baru ini saya menemukan seorang tokoh perjanjian lama, seorang profesor bernama Randy McKinnon. Dia mengatakan, the true believer set his eyes on him in worship and gratitude, drawing near to him, eagerly waiting his return. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia akan men-setting matanya, pikirannya, fokusnya hanya kepada Kristus. Bukankah kita juga sama? Tiap hari mendengarkan firman Tuhan, kita mengenal Dia, mengalami Kristus di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita akan meneladani para pendahulu kita untuk terus digelisahkan hati kita, memberitakan dan menghidupi Injil Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Kembali ke pertanyaan tadi, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Biarlah kita semua yang ada di tempat ini merenungkan makna dari pertanyaan retoris yang Tuhan Yesus telah sampaikan kepada kita. Kita yang mendengarkan firman Kristus dan melakukannya, kitalah saudara laki-laki, saudara perempuan, kitalah ibu Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.